Maaf saya telat karena habis merekap laporan audit. Gak apa-apa sih Bu. Justru yang saya tunggu itu untuk kinerja divisi audit selama 1 tahun ini gimana ya? Sejujurnya Pak kurang memuaskan. Terus target dari 12 itu cuman terselesaikan secara tepat itu hanya 7 saja. Dan laporannya itu banyak revisi. Bahkan divisi lain tuh ada yang komplain Pak soal laporan auditnya. Saya udah menduga emang ada masalah. Itu sebabnya produktivitasnya itu menurun. Menurut Ibu, apa solusi terbaik buat program kita? Mungkin untuk jangka panjang kita perlu nambah satu staff lagi. Jadi karena staff yang kita punya itu kayak kurang kompeten lagi gitu. Jadi kurang penambahannya lagi. Gimana kalau kita buka lowongan resmi gitu? Tolong panggilkan Clara buat nambah satu staf audit. Baik Pak. Karena staf audit yang kita punya itu beban kinerjanya kasihan, dia sangat sangat berat banget. Buat kompetisinya juga belum memadai juga sih. Oke, saya hubungi Clara dulu ya. Oke. Halo? Selamat pagi Pak Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Clara, kita butuh bantuanmu. Tolong buatkan berkas buat pengumuman lowongan buat posisi staf audit operasional kita. Sama nanti jangan lupa diposting di media sosial kita ya. Sama ini kualifikasinya tolong tulis dengan jelas. Oke baik, untuk desainnya akan saya rancang terlebih dahulu. Secepatnya saya akan kirim ke Bapak. Oke, ya boleh. Jangan lupa captionnya juga lebih diperjelas ya, biar yang lamar kerja bisa mengerti apa yang disampaikan. Oke baik, langsung saya kerjakan Pak Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Misi. Wah, ada lowongan kerja nih. Kayaknya cocok buat aku. Nomor posisi siapa Bu? Staf operasional, Mas juga ya? Iya, padahal saya nggak punya pengalaman, tapi katanya bisa dibantu. Kalau punya pengalaman. Atas nama Pringgo dan Safira. Iya, saya. Mari saya antar ke ruang psikotes. Waktu untuk mengerjakan psikotes sekitar 60 menit. Kerjakan dengan tenang dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
Waktu psikotes masih 30 menit lagi. Baik, waktu sudah habis, tolong segera dikumpulkan ya. Mau ditunggu ya, sebentar lagi saya akan panggil untuk proses wawancara. Iya. Saudari Sefira, silakan masuk ke ruang wawancara. Baik, silahkan duduk Mbak Sefira. Oke, bisa mulai dari perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Sefira Yolandasari, asal Surabaya, lulusan D4 Prodi Manajemen Bisnis di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan mempunyai pengalaman di Operation Section Head di sebuah perusahaan. Baik, boleh diceritakan tentang pengalaman Anda sebagai Operation Section Head? Saya terbiasa melakukan pengawasan operasional, pembuatan laporan, penyusunan metode dan biaya. Nah, misalnya kalau ada temuan penyimpanan biaya, nah apa langkah pertama yang akan kamu lakukan? Saya akan memverifikasi data, cek bukti fisik, mewawancarai pihak terkait, lalu analisa resiko sebelum membuat rekomendasi. Oke, baik. Jika memang terdapat bukti ada penyimpangan dalam hal tersebut, apa langkah yang akan Anda lakukan untuk perusahaan tersebut? Tentunya jika terbukti, saya akan memanggil pihak yang terlibat dan memberikan sanksi secara tegas. Baik, saya rasa cukup pertanyaannya dari kami. Jawaban-jawaban yang Anda sampaikan sudah cukup bagi kami. Silakan tunggu informasi lanjutannya. Semoga sukses. Untuk saudara Pringgo, silakan menuju ke ruang wawancara. Baik, silakan Pringgo. Oke, bisa kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Pringgo Nugroho, asal Surabaya, lulusan S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Untuk sebelumnya, apakah Anda pernah bekerja di bidang audit gitu sebelumnya? Kalau pengalaman di bagian audit sih tidak ada, Pak. Baik, kalau gitu, tapi untuk konsep audit, apakah kamu sudah memahaminya? Paham Bu, semacam ngecek-ngecek gitu kan intinya. Paham saya. Gampang lah. Baik, kalau begitu mungkin cukup wawancaranya untuk hari ini. Untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Baik, terima kasih. Bapak kemarin bilang akan membantu saya kan? Iya betul, tapi ada kandidat yang lebih unggul kemarin, jadi kemungkinan bakal lebih susah sih. Tapi kan kemarin Ibu Black sendiri bakal bantu saya. Ya kalau kamu bisa wawancaranya lebih baik dari tadi sih, saya bisa bantu. Nah, kemarin saya juga tidak beritahu. Ya kamunya juga harus paham dong gimana cara mempersiapkan wawancara lebih baik lagi. Nggak sesuai banget sih.
Tadi saya dengar pelamar atas nama Pringgo sedang bicara dengan Bu Arfa tentang perekrutan di perusahaan kita. Maksudnya membantu kayak gimana ya? Tadi saya mendengar percakapan mereka di lobi, Pak. Baiknya Bapak melihat sendiri deh videonya. Oke. Ini, Pak. Waduh. Oke deh, makasih Clara. Ini ntar jadi buat pertimbangan buat kami nanti rapat. Oke, makasih. Oke, sama-sama, Pak. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Silakan. Selamat siang. Oke Bu, silakan. Baik, rapat akan saya mulai. Bu Arfas, saya boleh minta tolong untuk dijelaskan dari nilai masing-masing kandidat untuk pelamar kita hari ini. Baik, untuk Sefira sendiri berdasarkan wawancara yang kita lakukan, itu pengalamannya cukup relevan untuk posisi yang kami cari. Nah, untuk nilai psikotesnya juga cukup bagus. Dan untuk Pringgo, dilihat dari hasil wawancara dan nilai psikotesnya kurang, Pak. Kurang meyakinkan seperti gimana ya Bu? Untuk dari nilai psikotesnya tergolong rendah, Pak. Apalagi dari segi pengalaman yang dia lakukan. Nah, saat ini wawancara yang saya lakukan itu kurang cocok untuk posisi yang kita cari. Saya rasa juga seperti itu sih. Bagaimana jika kita merekrut Sefira sebagai karyawan kita? Karena dari segi wawancara dan pengalaman dan hasil psikotesnya, Sefira lebih meyakinkan daripada Pringgo. Saya setuju sih, Pak. Karena saya lihat juga dia cocok untuk posisi yang kita cari. Oke, kalau begitu kita bisa tanda tangani untuk suratnya sekarang. Sih, Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, Kak, untuk saya dan Pak Firnas sudah memutuskan kandidat yang terpilih untuk rekrutmen kemarin. Tolong nanti kedua pelamar tersebut dikabarkan. Baik, untuk pelamar yang lolos siapa ya? Nah, untuk yang lolos atas nama Sefira ya. Nah, otomatis yang satunya tidak lolos. Baik, Bu, akan saya kirim emailnya sekarang. Baik, terima kasih. Mari, Pak. Iya. Selamat ya, Mbak Sefira. Makasih. Mari saya antar ke ruang manajer. Masuk. Selamat bergabung di PHP. Iya, Pak. Makasih banget ya. Iya, makasih. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya gambaran job desk yang akan kamu jalani. Kurang lebih tugasnya kayak gini. Yang pertama itu kamu akan menyusun rencana audit tahunan. Terus selanjutnya ada melakukan audit lapangan dan mengevaluasi kepatuhan SOP. Yang ketiga itu mencatat temuan dan membuat rekomendasi perbaikan. Yang keempat berkolaborasi dengan divisi operasional dan warehouse. Kelima ada menjaga kerahasiaan hasil audit. Nah, kalau ada yang kurang jelas atau dibingungkan bisa langsung bertanya ya. Saya rasa sudah jelas, Pak, Bu. Insya Allah saya akan menjalankan tugas dengan baik. Baik di perusahaan. Oke, bagus. Kamu minggu depan ikut training induksi. Setelah itu Anda boleh mengikuti audit ke proyek-proyek baru kami. Iya, baik, Pak. Tapi kamu sekarang boleh tanda tangan kontrak terlebih dahulu ya.
Silakan. Makasih ya Kak. Terima kasih.